Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dan tetap mengikuti Tanhana Jukangko Channel. Dengan bangga mempersembahkan hari ini saya mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Masjid Lawas, masjid tua di kota Surabaya. Terlihat menaranya ya. Kalau ada menaranya biasanya itu Masjid Lawas, Masjid Tua atau Masjid Jami, bisa juga Masjid Agung. Terlihat pemandangannya, tampak depan sudah modernisasi ya. Sudah modern. Jadi saya akan membawa teman-teman untuk menggeledah ya. Menggeledah bahasanya supaya gaul ya, menggeledah atau belajar sejarah di tempat ibadah masjid yang ada di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Tepatnya di komplek atau di sampingnya DTC. Nah, DTC ya. Ikuti jalan-jalan saya Tanhana Jukangko Channel. Kita masih melihat depannya masjid. Kira-kira masjid apa? Masjidnya bernama Masjid Qawiyuddin ya. Kita lihat halamannya. Oke, depan itu ada sebuah tugu bangunan kecil mini, itu namanya jam matahari atau jam gencet. Nanti di tengah-tengah akan saya bahas ya mengenai jam matahari, jam gencet. Nah, ini sekitar halamannya. Terlihat lalu lalang masyarakat ya, karena ini dekat dengan pertokoan atau pasar, sehingga ya ada kegiatan perekonomian. Nah, kita mendekat ya, mendekat. Ayo kita mendekat. Nah, itu tadi jam gencet ya, jam matahari. Terlihat tampak depan masjid namanya Masjid Qawiyuddin ya, Masjid Qawiyuddin. Dengan adanya jam matahari ini terlihat bahwa masjid ini masjid tua bersejarah. Kita nikmati pemandangan Masjid Lawas yang beraroma sejarah. Siang-siang ya, siang-siang ini sholat duhur. Nah, sholat duhur saya akan bercerita. Ini adalah jam mataharinya. Jadi jam matahari ini karena disesuaikan dengan panas sinarnya matahari, jadi tegaknya besi itu nanti kan kalau kena sinar itu akan ada bayang-bayang ya. Jadi bayang-bayangnya itu kalau tepat di garis ya, di garis itu berarti akan menunjukkan sholat duhurkah atau sholat asarkah ya. Jadi itu yang dikatakan jam matahari ya. Jadi doakan nggak mendung ya. Nah, ini adalah peninggalan kuno. Jadi kalau ada masjid di depannya ada bangunan seperti ini, itu adalah Masjid Lawas, masjid sejarah. Kita masuk di terasnya. Lihat atapnya. Atapnya itu seperti bangunan lama. Iya, memang bangunan sejarah, bangunan lama. Seperti itu bentuknya ya. Dengan ditopang pilar-pilar ya, pilar-pilar yang sudah direnovasi
Kemudian pintunya, nanti kita melihat pintunya itu pintu kupu-kupu. Jadi pintunya nggak satu ya, tapi dibuka dua, jadi dibuka kayak apa ya, kupu-kupu gitu ya. Nah, ini kemudian berbahan dasar kayu jati ya, jadi kayunya bukan sembarangan ya, kayu jati. Kayu jati ini masih di teras. Jadi siang-siang hari setelah sholat duhur itu jamaah ya teman-teman ya, jamaah itu istirahat sejenak ya, istirahat sejenak. Nah, ini teras ya, bersambung dengan lorong-lorong. Nah ya, lorong-lorong indah dan bersih, nyaman ya. Jadi itu tadi yang saya ceritakan, pintunya itu seperti pintu kupu-kupu, jadi ada dua. Nah, ada dua ya, ada dua. Nah, itu yang dikatakan tadi pintunya pintu kupu-kupu. Nah, di Masjid Qawiyuddin. Qawiyuddin ya. Ini ada sejarahnya. Nah, ada sejarahnya. Nanti saya akan cerita sejarahnya itu mulai dari mana. Nah, sehingga terbangunlah Masjid Qawiyuddin ya, yang ada di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ya. Oke, ikuti perjalanan saya, perjalanan religi ya, perjalanan religi masih di Kota Surabaya, masih di Kota Surabaya ya, masih terlihat pintunya ya, tadi yang saya katakan pintu kupu-kupu ya, pintu kupu-kupu. Kemudian lantainya sudah lantai keramik ya, sudah baru, tidak lantai-lantai lawas mungkin. Nah, nanti di dalam lantainya masih tertinggal lantai lama ya, lantai lawas ya, lantai lawas. Nah, ini kok ditutup ya. Nah, pintu ruang utama Masjid Qawiyuddin dibuka ketika menjelang sholat ya, jadi dibuka semua. Nah, kalau selesai sholat itu tutup. Nah, pas saya sholat duhur di sana, selesainya ya pintunya ditutup ya, gitu ya. Nah, pintunya ditutup. Nah, ini suasananya ya, suasana area teras Masjid Qawiyuddin seperti inilah, bisa dilihat ya. Masjidnya apa ya, unik ya. Nah, ini apa ya, betul, ini adalah beduk. Nah, beduk ini sama kentongan, jadi pasangannya beduk ya, pasti ada kentongan. Nah, ini ya, ini terlihat beduk-beduk peninggalan lama ya, juga ada sejarahnya ya, tapi belum saya kupas mengapa beduk ini ada di masjid tersebut. Begitu ya. Benda beduk yang fungsinya untuk memanggil jamaah supaya bergegas sholat ke masjid, atau sebagai bunyi pertanda apa ya, mau dikumandangkan azan. Nah, itu beduk. Kentongan juga sama ya, fungsinya juga sama ya, seperti ini. Kalau kita lihat pada
sampingnya, tampak samping tetap didominasi dengan pintu kupu-kupu ya, berwarna krem ya, krem sama coklat dengan tembok warna putih. Itu yang ada di Masjid Qawiyuddin ya. Jadi beduk kentongan ini termasuk peninggalan, dan termasuk juga tadi jam matahari, jam gencet, nah, itu ya termasuk ya seperti ini. Jadi ini sudah sholat duhur ya, jadi ya pintunya ditutup kembali, nanti kalau sholat dibuka kembali. Nah itu ya. Jadi pintunya itu kalau saya hitung itu ada 9, samping kiri 3, samping kanan 3, depan 3, ada 9 ya, 9 pintu. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar mengenai masjid yang saya bahas, mengenai sejarah ya. Jadi silahkan nanti ditulis. Ya seperti ini pintu kupu-kupunya ya. Jadi pintunya itu ada 2 ya. Nah yang di atas itu atapnya, atap lawas ya, kayak seperti itu, atap lawas. Kemudian ada juga peninggalan tuh jam yang sebelah kiri ya, yang dia ditaruh Pigora itu. Jam apa namanya? Jam istiwa atau jam apa ya itu? Ada juga. Seperti inilah tampak bangunan Masjid Qawiyuddin beserta beduk dan kentongannya. Jangan lupa teman-teman untuk datang ke sini sholat sambil belajar sejarah. Kemudian saya akan sedikit menceritakan sejarahnya. Jadi sejarahnya Masjid Qawiyuddin dulu persisnya tidak di tempat ini bangunannya ya, jadi persisnya bangunan tidak di tempat ini ya. Tetapi bangunan masjid ini ada di dekat sungai yang namanya Sungai Jagir Wonokromo. Kemudian dipindahkan oleh pemerintahan kolonial Belanda karena bangunan yang pertama itu ada pelebaran sungai ya, sungai atau jalan raya ya, pembuatan sungai sama dam, sehingga masjidnya akhirnya dipindahkan yang sekarang ini teman-teman lihat. Insya Allah ini sudah asar ya, mendekati sholat asar. Jadi bisa dilihat pintu segala penjuru itu dibuka semua karena ada kegiatan ya kegiatannya adalah sholat asar berjamaah ya. Jadi pintunya dibuka semua. Nah ini yang saya maksud, ada ciri uniknya ya, ciri uniknya ini apa, kita masuk ke tempat wudhu dulu ya, kita rendam kaki dulu supaya bersih, kita masuk ya. Saya akan menunjukkan ya tempat wudhunya seperti ini ya, seperti masjid-masjid yang teman-teman temui. Ya nggak ada yang beda ya, namanya tempat wudhu, tempat bersuci ya,
ya seperti ini. Nah, kita cerita sejarah ya. Jadi awal masjid ini berdiri itu pada tahun 1786, jauh sebelum kita merdeka ya. Jadi masjid ini sangat tua sekali ya, sangat tua, dengan angka tahun yang saya sebutkan 1786. Tokoh yang mendirikan, tokoh yang mendirikan ini adalah seorang alim ulama yang masih keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Mbah Khawiyuddin ya. Namanya Mbah Khawiyuddin. Beliau yang meletakkan dasar ya bangunan ibadah ini yang sekarang teman-teman lihat ya. Jadi beliau yang pertama kalinya. Jadi masjid ini dulu tidak ada di sini awalnya. Jadi awalnya ada di sekitaran Sungai Jagir. Menurut takmir masjid, di dalam masjid ini masih mempertahankan ornamen lawas, ornamen yang tidak dihilangkan, seperti 4 tiang ya, 4 tiang kayu jati yang teman-teman lihat. Kemudian lantai jadul warna kuning, itu juga ornamen yang masih terbilang masih ada ya, tidak dihilangkan ya. Jadi seperti inilah ornamen Masjid Khawiyuddin ya. Jadi bisa dilihat itu yang lawas tuh di tempat pengimaman ya, depan itu ya, itu juga lawas. Kemudian biasanya masjid lama itu ada lubang-lubang ya, kanan kiri depannya pengimaman itu ada lubang-lubang udara. Kemudian jendelanya lebar, terus atap-atapnya, langitannya juga ciri khas masjid lama ya, yang dibangun pada tahun 1786. Itulah Masjid Khawiyuddin ya, Masjid Khawiyuddin. Nah ini ya bisa dilihat ornamen pintunya. Oke, itulah suasana yang ada di dalam ya, di dalam Masjid Khawiyuddin yang ada di ruangan utamanya. Kemudian kita harus berbangga ya bahwa di kota Surabaya masih ada peninggalan masjid tua, masjid legend. Terlihat dari ruangan utama, terasnya. Kemudian bentuk kusennya, pintu ya, kayu jati. Kemudian karpetnya warna hijau, terus satu kipas angin. Enggak sih, ada banyak ya, lebih dari satu.
Nah, ini kalau selesai sholat biasanya ditutup lagi pintu. Yang dibuka hanya satu. Mungkin ada jamaah yang belum sholat, mau sholat di ruangan utama Masjid Khawiyuddin, ya bisa masuk. Ya, terlihat tempat pengimaman, kemudian itu ya tegelnya yang tadi, tegel warna tegel kuno warna kuning, ya masih dipertahankan, ya masih dipertahankan. Jadi kalau dilihat masjid ini atapnya berbentuk gunungan ya, berbentuk seperti masjid-masjid lawas lainnya ya. Jadi ada tiga tingkatan. Nah, ada tiga tingkatan, ada tiga, kalau enggak tiga ya satu, nah gitu ya. Nah, ya seperti ini di dalam ruangannya ya, suasana ruangannya masjid lawas ya, masjid lama, masjid tua, masjid peninggalan dan masjid sejarah. Nah, itu ya terlihat plat ya, nama masjidnya yang di atas kusennya pintu. Nah, namanya Masjid Khawiyuddin, berdiri 1786, nomor 1442 apa ya tadi ya. Nah, jadi platnya menyebutkan nama masjidnya, kemudian tahun berdirinya. Kalau dilihat masjid ini sudah ada kegiatan renovasinya ya. Kalau nggak direnovasi ya maka itu tadi ya, ada yang bagian yang lapuk ya, jadi harus direnovasi. Ini bagian terasnya tadi ya, bagian terasnya yang biasanya dibuat atau dipakai orang untuk istirahat, lesehan sejenak setelah sholat ya, sholat duhur, sholat asar. Kemudian terasnya juga dipakai untuk pengisian kegiatan sosial lainnya ya, jadi lumayan luas ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke menara ya, tapi di episode selanjutnya. Jadi kalau menara nanti kita sendirikan aja ceritanya. Jadi saya kenapa kok tahu tanggal, kok tahu tahun masjid ini lama ya, karena dari plat tadi itu kan sudah tertuliskan ya tahun berdirinya. Jadi berdirinya 1786 ya, 1786 ya, sehingga kategori masjidnya masuk masjid lawas, masjid lama ya. Masjid lama ya, dilihat inilah pemandangan dari luar ya. Ada orang yang tidur ya, memang dibuat istirahat sejenak lah, mungkin mereka lelah gitu ya. Pintu kupu-kupunya ya yang tadi yang saya jelaskan ya. Jadi bangunan lama itu biasanya pintunya nggak satu tapi dua, berbentuk kupu-kupu.
kita lihat peninggalan berikutnya. Nah, ini peninggalan apa ya? Waktu untuk sholat, untuk ibadah. Mulai dari subuh, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya. Jam lawas ya, peninggalan zaman dulu. Terlihat bentuknya sangat unik. Ini juga termasuk bagian sejarah ya, bagian yang unik, bagian apa ya, cagar budaya. Ini yang tadi ya, sampingnya lagi, yang dekatnya beduk sama kentongan. Banyak ya, jadi banyak benda-benda sejarah, benda-benda peninggalan masa lalu yang ada di Masjid Qawiyuddin ini. Jadi teman-teman bisa kesini melihat, kemudian sholat, belajar sejarah, lengkap lah ya, lengkap sekali. Yang sebelah tadi tempat wudhu ya, tempat wudhunya juga beda ya, wudhu pria sendiri sama tempat wudhunya untuk wanita. Kesimpulannya kalau datang ke sini ya, daerah sekitar ini ya, DTC ya, kemudian nanti kalian ada gang masuk, kemudian lihat papan nama masjid, atau bisa nanti tanya ke orang ya sudah mengenal ini adalah Masjid Qawiyuddin. Ini yang tadi terasnya masjid. Banyak anak-anak kecil ya yang main, karena masjid ini juga dikelilingi oleh kampung-kampung penduduk ya, banyak anak kecil-kecil yang main, yang meramaikan masjid ini. Ya, oke, sampai di sini saja dari saya, Tan Hana Jukangku Channel. Nanti episode selanjutnya kita membahas menaranya ya, kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan ya kita bahas lainnya, yang pasti mengandung sejarah ya, pasti mengandung sejarah untuk dipelajari. Ikuti channel saya, Tan Hana Jukangku Channel ya, supaya nggak ketinggalan
cerita-cerita sejarah-sejarah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.